Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Akbar, NIM 20030101501064, kelas PJKRD. Saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya. Pendidikan kesehatan sekolah. Pengertian pendidikan kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan. Secara operasional, pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek, baik individu, kelompok, atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Konsep pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya yang ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku, baik pada individu maupun masyarakat. Area pendidikan kesehatan adalah pada knowledge atau pengetahuan, attitude, sikap, dan praktis perilaku yang disingkat menjadi KAP. Pendidikan kesehatan sebagai sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Pendidikan kesehatan dan perilaku manusia. Batasan perilaku. Skinner, seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara stimulus, rangsangan, dan respon atau reaksi, disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Responden respon atau refleksif, yakni respon yang ditimbulkan stimulus tertentu, yaitu eliciting stimulation, yang menimbulkan respons yang relatif tetap. Yang kedua, operant response atau instrumental response, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu, yaitu reinforcer yang dapat memperkuat respons. Proses adopsi perilaku. Teori perubahan perilaku menurut Rogers 1974. Yang pertama, awareness, kesadaran, yakni individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. Yang kedua, interest, perhatian atau tertarik. Individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. Yang ketiga, evaluasi atau menilai. Individu mulai menimbang-nimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. Yang keempat, trial atau mencoba. Individu mulai mencoba perilaku baru. Dan yang terakhir, adoption, menerima. Individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Prinsip pendidikan kesehatan, yaitu belajar mengajar berfokus pada klien. Pendidikan kesehatan adalah hubungan terapeutik yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik. Klien dengan isu kesehatan apapun membutuhkan atau dilibatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Klien dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya kepada petugas kesehatan. Belajar mengajar bersifat holistik. Dalam memberikan pendidikan kesehatan harus dipertimbangkan klien secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada spesifik saja. Petugas kesehatan dan klien saling berbagi pengalaman, perasaan, keyakinan, dan filosofi personal. Belajar mengajar negosiasi. Petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jika sudah ditentukan, kemudian dibuat perencanaan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari klien dan petugas kesehatan. Belajar mengajar yang interaktif. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien. Peranan pendidikan kesehatan. Ahli kesehatan masyarakat dalam membicarakan status kesehatan mengacu kepada H.L. Bloom. Bloom menyimpulkan bahwa lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan. Disusul perilaku mempunyai andil nomor 2.
Pelayanan kesehatan dan keturunan mempunyai andil kecil terhadap status kesehatan. Peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk menyediakan kondisi psikologis dari sasaran agar mereka berperilaku sesuai dengan tuntutan nilai-nilai kesehatan. Tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan secara umum yaitu mengubah perilaku individu atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain hal itu, WHO 1954 dalam Noto Atmojo 1997 memperinci tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat. Yang kedua, menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Yang ketiga, mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Dan yang terakhir, agar penderita masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan dirinya. Ruang lingkup atau sasaran. Pendidikan kesehatan individu dengan sasaran individu. Pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok. Pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Tempat pelaksanaan. Pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan di sekolah dengan sasaran murid yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan upaya kesehatan sekolah atau KS. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum maupun khusus dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. Pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan. Tingkat pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, health promotion. Misal peningkatan gizi, perbaikan sanitasi, lingkungan, gaya hidup dan sebagainya. Perlindungan khusus, specific protection. Misal imunisasi. Diagnosa dini dan pengobatan segera, early diagnosis and prompt treatment. Misal dengan pengobatan layak dan sempurna dapat menghindari dari resiko kecacatan. Rehabilitasi, rehabilitation. Misal dengan memulihkan kondisi cacat melalui latihan-latihan tertentu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.